Hai anak-anak, ketemu lagi dengan saya masih di pelajaran TPNC, CNC dan CAM. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai parameter pemotongan mesin freeze CNC. Oke, parameter pemotongan mesin freeze CNC. Apa itu parameter pemotongan mesin freeze CNC? Parameter pemotongan mesin freeze CNC adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada proses pengefreezan. Jadi parameter pemotongan adalah semua informasi berupa rumus, perhitungan, tabel, dan seterusnya. Apa saja yang mendasari proses pengefreezan itu adalah parameter pemotongan. Kemudian selanjutnya parameter pemotongan mesin freeze meliputi 4. 1. Kecepatan potong atau cutting speed, simbolnya CS, satuannya dalam meter per menit. Kemudian yang kedua adalah kecepatan putaran mesin atau putaran spindle. Kalau di master cam itu spindle speed, simbolnya N, satuannya RPM, rotation per minute, atau kalau di bahasa Indonesia kan rotasi per menit, jumlah putaran per menit. Kalau 1000 RPM berarti dalam 1 menit mesin itu berputar 1000 kali. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan pemakanan atau feeding, simbolnya F, satuannya dalam milimeter per menit. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan waktu pengefreezan, simbolnya T, asal kata time, diambil satu huruf paling belakang satu huruf paling depan T, satuannya second atau detik. Cukup jelas? Cukup. Bisa lanjutkan. Kita bahas satu persatu, yaitu kecepatan potong atau kecepatan pemotongan, cutting speed. Definisinya itu bisa dibaca di depan atau di layar. Kemampuan alat potong menyayat bahan dengan menghasilkan total dengan aman. Rumusnya adalah CS sama dengan PDN per 1000, di mana N adalah putaran dalam RPM. Kecepatan potong satuannya tadi sudah disebut meter per menit, dan D adalah diameter. Rumusnya sama dengan di saat kita belajar mesin bubut. Yang membedakan kalau D-nya itu kalau di mesin bubut adalah diameter benda kerja. Kalau di mesin freeze di sini adalah diameter pisau freeze. Kemudian kok bisa ada 1000 di sini? Kenapa? Karena cutting speed satuannya dalam meter per menit, padahal diameternya di sini dalam milimeter. Jadi merubah milimeter ke meter dibagi 1000. Kalau cutting speednya itu satuannya dalam milimeter per menit, berarti 1000-nya itu ada atau hilang? Ada atau hilang? Hilang. Ya, ada. Berarti kalau cutting speednya dalam milimeter, rumusnya CS sama dengan PDN. Cukup gampang difahami? Gampang. Berikut contoh soal. Contoh soalnya bisa nanti di pause kemudian dicatat. Ada contoh soal berarti nanti ada soal atau tugas.
mengerjakan tugas. Sebuah baja lunak akan dilakukan proses pengofresan dengan pisau freeze dengan diameter pisau freeze 50 mm dan kecepatan potong 25 meter per menit. Berapakah kecepatan putaran mesinnya? Jadi yang ditanyakan bukan CS-nya, tapi yang ditanyakan adalah N. N kalau dari rumus ini tinggal dibalik atau perkalian silang toh CS, berarti N sama dengan CS kali 1000 dibagi PD. Ini ya benar, 1000 PDN per 1000, berarti kalau nyari N sama dengan ini 318,47 itu 1000 dibagi pi, ketemu lah ini. Oke, gampang sekali. Parameter pemotongan yang kedua yaitu kecepatan putaran mesin atau N. Jadi di contoh soal ya ditanyakan malah N. Ini rumusnya tinggal balik tadi itu, N sama dengan CS kali 1000 per PD atau 318,47 kali CS kali D per D, 318,47 dibulatkan menjadi 318,5. cukup mudah difahami. Saya lanjut. Tidak ada contoh soal untuk putaran mesin. Putaran mesin contoh soalnya tadi itu ya. Kemudian parameter pemotongan yang ketiga adalah kecepatan penyayatan atau pemakanan. Makan dari kata fit. Fit bukan kaki. Kalau fit pakai T itu kaki. Satu kaki berapa inci? Kalau fit pakai D, fit artinya makan. Feeding berarti kalau fit saja itu kata kerja untuk dijadikan menjadi kata benda abstrak. Maka kalau di dalam bahasa Inggris ditambahi ing, verb ing, jadilah dia noun atau kata benda abstrak. Pemakanan bukan kata benda nyata. Kalau kata benda nyata itu ini my bottle, ini kata benda nyata. My handphone itu kata benda nyata. Kalau feeding itu jadi-jadian, kata benda jadi-jadian. Kok bisa jadi-jadian? Karena dihasilkan dengan merubah verb dengan cara menambahi ing, verb ing. Ngene-ngene aku ki yo iso bahasa Inggris. Ada yang ngomong ingsutan, ada yang ngomong kecepatan penyayatan, ada yang ngomong kecepatan pemakanan. Yang penting bukan cutting speed. Oke. Satuannya sudah beda loh. Beda apa sama? Meter per menit. Oh, salah. Milimeter per menit. Nah, kalau feeding milimeter per menit. F besar sama dengan F kecil dikali T dikali N. Di mana F kecil adalah besar pemakanan atau bergesernya pahat. Satuannya milimeter per putaran. Jadi setiap satu putaran, misalkan ya F kecil sama dengan 0,2 mm per putaran, berarti setiap satu putarannya maka alat potong menyayat 0,2 mm. Menyayat kemana Bu? Menyayat ke bawah atau menyayat ke samping? Ya, menyayat ke bawah atau menyayat ke samping? Jawaban yang benar adalah menyayat ke samping. Kalau menyayat ke bawah itu namanya depth of cut, DOC. Nah, terus T itu jumlah mata sayat alat potong atau flute.
Kalau di mesin freeze alat potongnya namanya end mill. Jadi end mill itu kalau dilihat begini, misalkan ini end mill, ini sorry. Kalau dilihat begini, di situ akan terlihat mata sayapnya ada berapa. Ada 4, ada 6, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 2. Kalau 1 itu berarti mata bor. Ya. 1 itu berarti mesin bobot. 4, 2, 3, 4 itu jumlah mata sayap. Terus N adalah putaran mesin. Feeding di mesin bobot dan mesin freeze itu sama rumusnya, hanya kalau di mesin bobot F sama dengan langsung T dikali N. Kenapa? F itu tetap ada, F kecil. Karena di mesin bobot mata sayap pahatnya kan lincip gitu toh, lincip. Seumpama bisa saya gambar sebentar ya. Nah, nih kalau di mesin bobot maka ini saya ya. Kalau di mesin bobot mata potongnya adalah pahat. Nah, begini toh. Nah, kan begini kalau apa itu mesin bobot. Maka kalau seperti ini mata potongnya atau mata sayapnya 1. Nah, karena 1 berapapun dikali 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri yang dikalikan dengan 1 itu tadi. Semisal 1.255 dikali 1 hasilnya ya 1.255 itu tadi. Nah, sama karena F kecilnya itu sama dengan 1 berarti F besar sama dengan T kali N. Paham? Itu kalau di mesin bobot. Kalau di mesin freeze tidak mungkin 1 ya, lebih dari 1. Bisa jadi malah lebih dari 2 karena jumlah mata sayapnya itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6, ada yang 8. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa, gampang sekali. Nah, ini contoh soal. Tinggal memasukkan saja, ini gampang, semua sudah diketahui. Tinggal langsung jawab menggunakan rumus yang sudah ada. Sebuah benda kerja akan di-freeze dengan putaran mesin 560 rpm. Jumlah mata sayap alat potong 4. Besar pemakanan 0,2 mm per putaran. Yang ditanyakan adalah besar kecepatan pemakanannya adalah feedingnya. Diketahui N sekian, T sekian, F kecil sekian, maka yang ditanyakan F besar. Jawabannya tinggal masukkan saja. F besar sama dengan FT kali N. F kecilnya 0,2, T nya 4, N nya 560. Hasilnya 448 mm per menit. Apa bedanya F kecil dan F besar? Kalau F kecil milimeter per putaran, ini 0,2 mm per putaran, berarti artinya apa? Artinya tiap satu putaran putaran mesin atau spindle alat potong, setiap satu putaran alat potong, setiap satu putaran spindle ya, alat potong menyayat berapa? Menyayat 0,2 mm. Itu artinya F kecil. Nah, kalau F besar artinya apa? Dalam satuan menit per menit. Berarti artinya tiap apa? Kalau tadi tiap satu putaran, kalau ini tiap 1 menit waktu, tiap 1 menit alat potong menyayat 44 mm. 448. Perlu narek ngantuk. Paham?
satunya tiap satu putaran mesin atau spindle alat potongnya menyayat sekian mili. Kalau feeding tiap 1 menitnya alat potong menyayat sekian mili. Oce. Nah, nanti boleh dicatat, silakan di pause karena kalau saya nunggu kalian mencatat nanti durasi saya semakin panjang. Kaitannya dengan render video itu lama kalau durasinya panjang. Oke. Sekarang yang terakhir yaitu perhitungan waktu pengefreezan. Ini terakhir apa ya? Oh, contoh. Parameter pemotongan yang keempat adalah 4. Perhitungan waktu pengefreezan. Ada yang simbolnya, ada yang pakai TM, ada yang pakai T. Nah, ini T sama dengan L per F. L besar, F besar. F besar berarti feeding tadi itu ya. F kecil kali T kali N. F-nya F kecil beneran loh ya. Bukan F besar dikecilkan. Biasanya kayak gitu. Nak karena children itu. Ya. Biasanya kalau alumni dulu itu gini. Nih, nulis itu F kecil, F-nya besar sama baloknya, cuma ukurannya diperkecil. Nih jadikan kecil begini, misalkan 8. Tak ngetok. 10. 11. Nah, sak ini. Podo F besarnya kayak gini, cuma ukurannya diperkecil. Nah, iku jan kenemenan. Oke, F kecil itu yang benar ya seperti ini. Di mana L besar sama dengan L ditambah LA ditambah LU. Ini seumpama ada papan tulis enak ini saya. Nah, ini keterangannya T jumlah mata saya tadi itu feeding. Nah, saya mau menjelaskan L. L adalah jarak tempuh pemakanan keseluruhan, di mana L besar sama dengan L panjang benda kerja ditambah kelebihan awal atau jarak awalan alat potong sebelum menyayat benda kerja, dan LU jarak alat potong setelah menyayat benda kerja. Oke. Nah, kalau saya gambarkan begini, semoga bisa ini. Nah, bisa. Apa sih yang enggak bisa? Pasti semua bisa, asal ada kemauan. Kalau ini adalah benda kerja. Kemudian ini adalah alat potong. Alat potong posisinya di pertama. Tambah ini alat potong posisi yang terakhir setelah menyayat. Arah penyayatan adalah ke sana. Oh, tiba bisa juga. Ya. Ini arah penyayatan. Insert sepe bisa gede ya. Nah, arah penyayatan di posisi awal benda kerja berada di sini. Nih posisi benda kerja sih, sorry posisi alat potong berada di titik S. Ini enggak harusnya kasih warna yang lain, secara populasi penting paham. S ke T. Nah, jadi alat potong itu mau menyayat benda kerja dari titik S ke T. Nah, ini adalah saya kasih nama benda kerja. Benda kerja. Ini pahat ya, tak kasih warna aja deh. Where hitam. Biasanya wis sak nemune ya. Daripada putih tidak kelihatan. Nah, panjang benda kerja itu kalau boleh saya apa? Ini. Nah, ini panjang benda kerja. Terus ada lagi. Ini dari titik sumbunya tool ke benda kerja. Terus lagi ini
ke sana. Bisa kenceng kah? Kok rasa kenceng sih? Bisa opi aja. Nah, sekarang saya ini cek aku kurang gawe teks mana. Oke. Ayo, do you paham paham lah orang ini. Misal ini adalah LA ya, harusnya kecil itu. Nah, ini LA, ini adalah LU. Berapa besar ya? Dek nih. Nah, terus yang ini tak kopi V nah, ini panjang benda kerja adalah L kecil ya. Sorry, ini trik. Jarak awalan sebelum menyayat, jarak alat potong ke benda kerja sebelum menyayat, kan posisi bebas pasti toh, itu adalah LA. Nah, setelah menyayat, jarak alat potong dengan benda kerja setelah menyayat itu LU. Maka yang namanya L tadi itu dirumus, copy, Ctrl V, tak naikkan. Maka L besar itu sama dengan LA ditambah L ditambah LU. Paham? Bahasa kalimat saya kira tadi sudah jelas sekali. Cuma saya memperjelas lagi dengan bahasa gambar. Ini. Oke, karena kita orang teknik. Jadi kalau dirasa dengan bahasa kalimat itu terlalu susah, maka kita menggunakan bahasa gambar. Baik, sekarang slide yang terakhir yaitu contoh soal. Ini contoh soal, boleh dibaca. Karena ini berupa video, silakan di pause kemudian dicatat. Begitu ya. Cukup untuk hari ini. Sampai dengan di sini parameter pemotongan sudah selesai sampai dengan perhitungan waktu pengefreezan. Kita lanjutkan. Karena parameter pemotongan sudah selesai, maka minggu depan kita akan masuk ke pemrograman dasar CNC milling. Sudah siap? Harus siap. Oke. Baik, semoga yang sedikit dan yang sebentar ini membawa manfaat untuk kalian dan saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, entah itu nanti di tatap muka, entah itu di daring. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Dadah. Tetap semangat.